Oke, jumpa lagi dengan video Emo Jakarta. Video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya Emo Jakarta. Oke ya, kali ini saya akan buat konten sedikit berbeda. Tapi nggak tahu kenapa dorongannya membahas konten ini sangat kuat sekali. Makanya ya saya harus sampaikan, saya harus bicara di channel YouTube-nya Emo Jakarta, tapi nanti saya share juga di Facebook-nya video ini ya. Saya share di Facebook Emo Jakarta, cuplikannya aja ya supaya dilihat gitu. Ini prinsipnya video ini sebenarnya tujuannya buat karyawan. Ya, makanya saya tadi setiap video Emo Jakarta itu yang dibahas tentang cuci mobil, salon mobil, seputar usaha cuci mobil lah ya, dibahas di channel YouTube-nya Emo Jakarta. Jadi ini tidak lari, tetap pada konsep tentang membahas tentang cuci mobil. Apa sih yang mau kita bahas kali ini? Ya, saya mau bahas tentang karyawan. Karyawan. Dari tren karyawan cuci mobil ini sebenarnya prinsipnya umum sih. Ya, saya melihat bukan di Emo saja. Ya, karena saya ada beberapa teman juga kan, teman-teman teman-teman yang bukan pengusaha saja tapi karyawan juga di sana, pengelola begitu, teman-teman itu. Saya melihat mirip, polanya mirip. Jadi semua konsep semua modelnya seperti ini. Modelnya seperti ini, polanya juga seperti ini, sama seperti apa itu? Jadi mereka, anak-anak itu sebagian besar lelaki perempuan yang kerja di cuci mobil itu mengalami yang namanya cinta lokasi. Ya, jadi kayak bukan artis saja yang mengalami cinta lokasi. Karena begini, prinsipnya di konsep cucian modern sekarang ini, ya kita memang jadikan mereka tinggal di dalam gitu loh. Jadi ini masih efektif sampai sekarang kita jalankan. Jadi mereka tidak dari kos-kosan atau tidak dari rumah mereka masing-masing gitu. Mereka ada di mes terpisah. Mana mes laki-laki, mana mes perempuan, itu terpisah. Dalam satu outlet, kalau di Emos, dalam satu outlet itu ada sekitar 8 perempuan. 8 perempuan minimal itu ya, 8 perempuan itu minimal. Ada yang sampai 10, ada yang sampai 12 gitu. Nah, laki-lakinya ini bisa sampai 30, bisa sampai 35. Itu yang kita jalankan selama ini. Jadi Emos ini bisa menyerap tenaga kerja yang luar biasa dalam satu outlet. Anak-anak yang putus sekolah begitu bisa kita serap tenaga kerjanya di Emos. Nah, menariknya di sini, anak-anak ini sering mengalami cinta lokasi. Ya kita nggak tahu lah ya, maksudnya mereka kebanyakan yang kerja di Emos ini kan dari kampung gitu kan, dari kampung. Kadang ada juga yang mereka sudah punya pacar ya, atau pasangan begitu, dibawa kerja bareng ke sini, ada juga gitu kan. Tapi sebagian besar di Emos ini mengalami cinta lokasi di kerjaan masing-masing. Bahkan tidak sedikit yang sudah menikah. Ini yang menarik nih. Mereka sudah menikah, berawal cintanya itu dari cuci mobil ini di Emos ini. Makanya anak-anak sampai menyebut ya, Emos itu tempat yang tepat untuk mencari jodoh. Ya memang iya benar. Ada kata-kata yang terucap itu karena ada kejadian yang sudah beberapa kali terjadi. Jadi mereka itu kebanyakan jumpa di Emos kemudian menikah, jumpa di Emos menikah. Salah nggak? Nggak salah, nggak ada yang salah di situ. Yang namanya mereka cinta, keluarga merestui, ya mereka terus kadang ada besarkan juga di kampung gitu. Artinya dibesarkan tuh ada konsep pernikahan, terus hiburan. Begitulah istilahnya di kampung tuh seperti itu gitu loh. Ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah. Hanya dampaknya yang nggak baik kalau menurut saya sih. Menurut saya dampaknya nggak baik. Yang bikin saya bilang dampaknya nggak baik itu mereka itu kerja kadang masih dalam
tahap baik-baiknya gitu. Kerja masih nyaman sekali, terus kemudian gaji juga sudah mulai mengikuti apa yang jadi skillnya. Terus kemudian dalam satu titik tertentu dia menikah. Nah, dia menikah, pasti setelah menikah dia balik lagi, gitu kan? Balik lagi ke MWOS, satu pasang ini. Nah, setelah mereka balik lagi, pastinya mereka nggak jadi satu di mes dong. Mereka ngontrak, gitu kan? Mereka ngontrak di belakang. Jadi mereka udah nggak jadi satu. Di situ yang dampak yang buruk menurut saya. Ada poin pengeluaran tentang kontrakan. Jadi yang semula mereka pacaran tadi tidak memikirkan tentang bagaimana ngontrak, sekarang memikirkan tentang kontrakan. Karena mereka merasa sudah suami istri, jadi harus berpisah dari teman-teman yang lainnya. Ya dong, begitu kan? Nah, saya menikah kalau nggak jadi satu buat apa? Itu pikiran mereka kan, begitu. Jadi saya harus jadi satu sama mereka, sama istri saya atau suami saya. Saya harus ngontrak. Ada budget yang dikeluarkan minimal sekarang ngontrak di Jakarta itu 500 sampai 600 ribu, itu minimal sekarang. Belum lain-lain. Otomatis untuk makan juga kadang ada budget yang dikeluarkan. Karena malam hari itu kalau di mes kita mau bikin makanan Indomie itu kompor tinggal cetekin, nasi standby. Nah, kalau di kontrakan kan pasti ada, harus beli rice cooker sendiri dan lain sebagainya, begitu kan? Nah, itu dampak yang pertama. Terus dampak yang kedua menurut saya, ketika mereka belum mapan dalam sisi finansial, banyakan mereka itu sudah hamil duluan. Bukan hamil duluan, maksudnya mereka cepat mengambil keputusan untuk mempunyai anak. Ini pasangan-pasangan muda. Ya, saya mau bilang pasangan muda itu apa? Karena usia mereka masih rata-rata itu paling 20 tahunan. Bahkan ada yang belum loh. Ada yang belum 20 tahun loh sudah menikah di MWOS ini. Paling laki-lakinya umur 21, perempuannya umur 18 tahun, begitu mereka sudah menikah. Itu kayaknya ada begitu. Tapi kebanyakan ya di atas 20 lah. Cuman secara finansial memang belum mapan sih menurut saya. Jadi belum mapan gitu loh secara finansial. Kenapa saya bilang belum mapan? Nanti ketika perempuannya sudah hamil atau istrinya ini sudah hamil besar, resign. Itu masalahnya. Resign, terus laki-lakinya tetap kerja di situ, cuci mobil. Nah, perempuannya di rumah. Begitu. Ini kasus ini sudah saya sosialisasi dong. Ini kan urusan privasi namanya. Urusan pribadi seseorang. Jadi kita nggak bisa ngatur masuk ke dalamnya dong. Saya sering sosialisasi, sharing, sifatnya sharing. Saya bilang, ayolah anak-anak, kita berpikir banyak. Karena saya ada pengalaman loh. Makanya saya sering ngomong ke mereka, saya ada pengalaman seperti itu. Saya bilang ke mereka, ayolah kita nggak usah terburu-buru untuk menikah. Kenapa sih? Saya bilang begitu kan. Jangan terburu-buru untuk menikah. Ya, pikir lagi lah seperti apa menikah itu nanti ke depan seperti apa. Tapi memang beda konsep pikir sih, beda pola pikir. Kalau saya berpikirnya seperti ini, mereka berpikirnya berbeda gitu kan. Jadi mereka ini tetap konsepnya seperti itu, tidak melihat senior-seniornya atau apa begitu, tidak pernah melihat. Alhasil dampak yang kedua, mereka berpisah. Dampak buruk yang kedua tuh mereka nanti berpisah. Iya, pasti berpisah karena laki-lakinya masih tetap kerja di cuci mobil, istrinya di rumah di kampung. Karena untuk hidup di kontrakan jarang yang bisa mencukupi. Jarang loh bisa mencukupi yang di kontrakan di Jakarta, apalagi ada bayi satu. Iya, jarang. Kalaupun bisa nekat sekali itu. Makanya mereka berpisah. Dampaknya apa? Dampak buruknya itu mereka nanti akan mengalami hal yang
Ya ini ada contoh kasus lah ya. Oke, saya lanjutkan. Ada contoh kasus. Jadi yang laki-lakinya ini selingkuh. Istrinya lagi anak-anak kecil di rumah. Ya namanya istri kalau sudah melahirkan ya rusak lah, nggak seperti gadis. Itu udah kodratnya wanita gitu kok. Terus laki-lakinya selingkuh. Ya untung nggak sampai bubar sih gitu loh. Nah itu dampak terburuknya. Makanya saya sosialisasi kepada anak-anak, kalian pacaran kan nyaman nggak sih pacaran? Nyaman Pak, ya udah pacaran dulu aja. Saya sering bilang tabung uang kalian berdua untuk siapkan masa depan kalian. Jadi kalian bisa ukur nanti, bisa pastikan ketika kalian keluar dari MWOS ada progres yang didapat, ada kehidupan selanjutnya yang didapat. Itu maksud saya begitu loh. Tapi anak-anak ini enggak pikir carry terus, semuanya pikir carry. Ya itu hak mereka. Enggak ada istilahnya kita untuk mengatur kehidupan pribadi seseorang, enggak ada sama sekali. Cuman ini kan saya sering sosialisasi. Sosialisasi itu artinya menghimbau lah. Ayolah dengarkanlah supaya kalian karirnya panjang. Ketika kalian punya modal kembali, punya modal nanti ke depan, bisa menata mau apa, ini mau di mana, yuk mau di mana, mau beli sapi misalnya atau apa, punya aset lah untuk kehidupan kalian berdua. Jadi maksud saya itu jangan sampai ada perpisahan lagi setelah menikah gitu. Ini kasusnya kan enggak, laki-lakinya tetap kerja di cucian, terus istrinya di rumah. Sementara istri di rumah tahu sendiri ya, di kampung ngurusin anak kecil, ya ngemii. Ya begitulah. Nanti lama-lama di sini yang suami ini ditelepon sudah makin susah. Nah, biasa begitu. Karena apa? Yang masih single ini cantik-cantik juga gitu loh. Nah ini dampaknya seperti itu. Itu dampak yang nggak baik. Makanya ayolah pikir-pikirlah. Kita semua maunya progres kok. Kita juga mau kalian progres dalam hal kerja. Terus manfaatkan gaji sebaik mungkin gitu ya. Jangan lupa subscribe channel Emo Jakarta. Terus nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau pengen apa masukan, komentar di bawah nih. Komentar di bawah. Misalnya Pak ini terlalu begini, komentar di bawah aja ya. Nanti saya akan jawab melalui video selanjutnya. MWOS tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.